Berikut adalah kuda mainan. Jika kita menyalakan mainan tersebut, maka dia akan bergerak. Kuda mainan tersebut bergerak dengan lintasan lurus, kita sebut gerak lurus. Kemudian, kita ikat kuda tersebut dengan sebuah tali pada tiang. Kita nyalakan dan kuda akan bergerak. Kuda bergerak dengan lintasan berbentuk lingkaran, kita sebut gerak melingkar. Sebenarnya, kuda hanya dapat bergerak lurus dengan kecepatan tertentu. Namun, karena diikat dengan tali menarik kuda. Arah tarikan tali selalu menuju ke pusat lingkaran, sehingga kuda mainan tersebut bergerak melingkar. Selanjutnya, tarikan ini kita sebut sebagai gaya sentripetal, kita beri lambang Fs. Dapat kita simpulkan bahwa benda dapat bergerak melingkar karena adanya gaya sentripetal. Beberapa contoh benda yang melakukan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari adalah kipas angin, jam dinding, gerigi pada mesin, biang lala, roda pada sepeda, dan lain sebagainya. Pada gerak melingkar ada beberapa besaran yang perlu kita ketahui, yaitu adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah putaran selama 1 detik. Kita bisa tulis dengan bentuk persamaan F sama dengan N dibagi T, di mana F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, N adalah jumlah putaran, T adalah waktu dengan satuan second. Berikutnya adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Persamaannya adalah T sama dengan T dibagi N, di mana T adalah periode dengan satuan second. Dari frekuensi dan periode kita dapatkan hubungan antara keduanya, yaitu kita bisa tulis F sama dengan 1 dibagi T, atau T sama dengan 1 dibagi F. Berikutnya adalah lintasan linier. Lintasan yang berarti jarak dan linier yang berarti garis lurus. Kita simpulkan, lintasan linier adalah panjang lintasan garis lurus yang ditempuh. Jika kita perhatikan pada gambar, kuda akan bergerak secara melingkar. Lintasannya berbentuk lingkaran. Namun, bagaimana kita mencari garis lurus pada lintasannya? Lintasan lingkaran tersebut dapat kita konversikan, dapat kita ubah ke dalam arah garis lurus. Perhatikan gambar. Nah, garis yang berupa garis lurus ini kita sebut sebagai lintasan linier yang kita beri lambang huruf S. Untuk satu putaran, lintasan liniernya sama dengan keliling lingkaran. S sama dengan 2πr. Untuk satuan S adalah meter. Berikutnya, yaitu adalah lintasan sudut. Sama seperti pengertian sebelumnya, kita dapat tuliskan lintasan sudut adalah besar sudut yang ditempuh. Jika kita perhatikan pada gambar, kuda akan bergerak dengan arah melingkar, maka kuda akan menempuh sudut dalam gerakannya. Lintasan sudut ini kita beri simbol theta. Jika satu putaran, maka theta akan sebesar 360 derajat. Namun perlu diperhatikan bahwa satuan SI untuk sudut adalah radian, bukan derajat. Sedangkan untuk konversi dari derajat ke radian adalah sebagai berikut. 360 derajat sama dengan 2π radian. Berikutnya adalah hubungan antara lintasan linier dan lintasan sudut. Jika satu putaran lintasan liniernya
S sama dengan 2πr, dan lintasan sudutnya θ sama dengan 2π, maka kita dapatkan hubungan antara S dan θ. Hubungannya adalah S sama dengan θ dikali R. Besaran yang lain adalah kecepatan atau kelajuan linier, yaitu kecepatan atau kelajuan linier adalah kecepatan atau kelajuan pada lintasan lurus. Kecepatan atau kelajuan linier kita beri simbol huruf V. Kita asumsikan kecepatannya konstan, maka kita dapatkan persamaan V sama dengan S dibagi T. Untuk satu putaran, S sama dengan 2πr, dan waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran adalah periode. Sehingga kita dapatkan persamaan kecepatan atau kelajuan linier. V sama dengan 2πr dibagi T. Atau kita bisa tuliskan dengan bentuk persamaan V sama dengan 2πf dikali R, karena frekuensi besarnya sama dengan 1 dibagi periode. Untuk satuan dari V adalah meter per second. Perlu diperhatikan bahwa kecepatan dan kelajuan merupakan besaran yang serupa, namun tidak sama. Besar dari kecepatan dan kelajuan itu nilainya adalah sama. Tetapi kecepatan merupakan besaran vektor yang memiliki arah. Arah pada kecepatan selalu berubah-ubah, yaitu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Sedangkan untuk kelajuan, dia hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah karena kelajuan merupakan besaran skalar. Besaran yang berikutnya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah kecepatan pada lintasan sudut. Kecepatan sudut kita beri lambang omega. Omega sama dengan θ dibagi T. Untuk satu putaran, θ sama dengan 2π. Waktu sama dengan periode, kita dapatkan persamaan omega sama dengan 2π dibagi T. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan omega sama dengan 2πf. Untuk satuan dari omega adalah radian per second. Selanjutnya kita dapat mencari hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut. Kecepatan atau kelajuan linier yang mempunyai simbol V. V sama dengan 2πfr. Sedangkan kecepatan sudut yang mempunyai simbol omega, omega sama dengan 2πf. Sehingga kita dapatkan hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut. V sama dengan omega dikali R. Besaran yang berikutnya, gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Gaya sentripetal kita beri lambang huruf Fs. Fs sama dengan M dikali As, di mana Fs adalah gaya sentripetal, satuan adalah Newton, M adalah massa benda, satuan kilogram, As adalah percepatan sentripetal, satuan meter per second kuadrat. Gaya sentripetal merupakan besaran vektor yang memiliki arah. Arah dari gaya sentripetal adalah menuju ke pusat lingkaran. Besaran selanjutnya adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang disebabkan oleh gaya sentripetal. Percepatan sentripetal kita beri lambang As. As sama dengan omega kuadrat R. Atau kita bisa tuliskan As sama dengan V kuadrat per R. As merupakan besaran vektor. Karena percepatan sentripetal adalah percepatan yang disebabkan oleh gaya sentripetal, maka arah dari percepatan sentripetal sama dengan arah dari gaya sentripetal, yaitu menuju ke pusat lingkaran. Perhatikan pada gambar. Arah dari percepatan sentripetal. Dalam dunia permesinan dan otomotif dikenal istilah RPS dan RPM. RPS
revolution per second, adalah putaran per second. RPM, revolution per minute, adalah putaran per menit. Kemudian kita sekarang masuk pada contoh soal. Contoh 1. Sebuah benda berputar 90 putaran tiap 3 menit dengan kelajuan konstan. Bila diameter lintasan 120 cm, hitung A. Frekuensi, B. Periode, C. Kecepatan sudut, D. Kecepatan linier, dan E. Percepatan sentripetal. Kita tuliskan yang diketahui. Yang diketahui adalah N sama dengan 90 putaran. T sama dengan 3 menit. Kita ubah ke dalam satuan SI menjadi 180 second. Diameter 120 cm kita ubah menjadi satuan meter 1,2 meter. Sehingga kita bisa tuliskan yang diketahui adalah jari-jari. R sama dengan 0,6 meter. Untuk yang ditanya, A. Frekuensi, kita beri lambang huruf F. B. Periode, kita beri lambang huruf T. C. Kecepatan sudut, kita beri lambang omega. D. Kecepatan linier, kita beri lambang V. Dan E adalah percepatan sentripetal, kita tuliskan dengan lambang AS. Kemudian sekarang kita jawab. Untuk yang A, frekuensi, kita masukkan ke dalam persamaan F sama dengan N per T sama dengan 90 dibagi 180 sama dengan setengah Hertz. B adalah periode. T sama dengan T dibagi N sama dengan 180 dibagi 90 sama dengan 2 second. C adalah kecepatan sudut. Omega sama dengan 2 PF sama dengan 2 pi dikali setengah sama dengan pi radian per second. D adalah kecepatan linier, V sama dengan omega R, sama dengan pi dikali 0,6, sama dengan 0,6 pi meter per second. Dan E adalah percepatan sentripetal. AS sama dengan omega kuadrat R, sama dengan pi dikuadratkan dikali 0,6, sama dengan 0,6 pi kuadrat meter per second. Kemudian untuk contoh 2. Sebuah batu diikat dengan tali yang panjangnya 2 meter dan berputar dengan frekuensi 8 Hz. Tentukan A. Jumlah putaran selama 2 detik. B. Sudut putar batu yang bergerak selama 2 detik. Dan C. Kecepatan linier. Kita tuliskan yang diketahui. Yang diketahui adalah R sama dengan 2 meter. Bagaimana panjang tali kita bisa tuliskan R sama dengan 2 meter? Nanti kita bahas pada jawaban. Frekuensi F sama dengan 8 Hz dan T adalah waktu 2 second. Yang ditanya adalah A. Jumlah putaran, yaitu kita beri lambang huruf N. B adalah sudut putar, yaitu theta. Dan C adalah kecepatan linier, yaitu V. Kemudian kita jawab. Kita bisa gambarkan terlebih dahulu kejadian fisikanya. Ada sebuah batu diikat dengan tali yang panjangnya adalah 2 meter. Kemudian diputar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika kita perhatikan pada gambar, kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya panjang tali adalah sama dengan jari-jari lingkarannya. Sehingga pada yang diketahui kita tuliskan R sama dengan 2 meter. Kemudian kita jawab untuk soal yang A, jumlah putaran. Kita bisa mencari jumlah putaran menggunakan persamaan frekuensi. F sama dengan N dibagi T. 8 sama dengan N dibagi 2, kita kali silang, kita dapatkan N sama dengan 16 putaran. Sedangkan untuk soal yang B adalah sudut putaran. Sudut putaran ini kita dapat artikan sebagai lintasan sudutnya atau sudut yang ditempuh selama bergerak 2 second. Jika untuk satu putaran theta sama dengan 2 pi radian, maka untuk 16 putaran kita bisa peroleh theta sama dengan 2 pi dikali 16 radian, sama dengan 32 pi radian.
Berikutnya untuk yang C adalah kecepatan linier. V sama dengan 2πfr, sama dengan 2π dikali 8 dikali 2, sama dengan 32π meter per second. Selanjutnya adalah contoh 3. Kipas angin listrik berputar 300 rpm. Hitung A frekuensi, B periode, dan C adalah kecepatan sudut. Kita tuliskan yang diketahui. Dari yang diketahui adalah 300 rpm. Kita bisa tuliskan N sama dengan 300 putaran, T sama dengan 1 menit, atau 60 second. Karena arti dari 300 rpm adalah 300 putaran tiap menit. Kemudian yang ditanya adalah A frekuensi, B periode, dan C kecepatan sudut. Kita bisa jawab menggunakan persamaan yang A adalah frekuensi. F sama dengan N dibagi T sama dengan 300 dibagi 60 sama dengan 5 Hz. Yang B adalah periode, kita tuliskan dengan persamaan T sama dengan 1 dibagi F sama dengan 1/5 second. Sedangkan untuk yang C adalah kecepatan sudut. Omega sama dengan 2πf sama dengan 2π dikali 5 sama dengan 10π radian per second. Demikian pembahasan untuk gerak melingkar.